Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Sehat Polkesmas. Pada kali ini kita kehadiran narasumber yaitu Ibu Zainab SKM MKes. Selamat pagi Bu. Pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, sahabat Polkesmas yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yaitu pemodelan zona sehat dan bersinar ya Bu ya? Ya, bersinar ya. Bersinar pada daerah Daerah wisata wisata. di Kabupaten Bulukumba. Topik ini adalah salah satu topik dari hasil penelitian Ibu Iya, Zainab dan teman-teman Bu ya. iya, Mungkin boleh tahu Bu, siapa saja yang terlibat di penelitian ini sebelumnya? ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kami dengan tim di tahun 2021. Jadi pada penelitian ini saya berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Pak Takdir Hajiwata. Dinas Pariwisata apa nih Bu? Provinsi. Oh provinsi, oh iya Provinsi. provinsi. Ya, Dinas Pariwisata Provinsi. Kemudian dengan tim saya dari jurusan Kesling Ibu Ya. Rafida, namun saya juga berkolaborasi dengan BNNP Provinsi Sulawesi Oh ada Selatan. BNN-nya juga Bu ya? Iya, karena Oh. memang judul saya ini melibatkan 3 instansi tadi itu. Iya, 3 Iya. instansi Bu ya? Iya. Ini penelitian dilaksanakan tahun berapa ini Bu? 2021. Oh Iya. 2021. Ah ya Bu. Mungkin bisa disampaikan apa sih yang melatar belakangi sehingga Ibu memilih topik zona sehat dan Zona bersinar sehat, ini? ya. Iya. Baik, jadi kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang punya sumber daya wisata yang sangat Iya, tinggi, ya kan? betul. Nah, dengan melihat peluang yang ada, pertama, di sini kan kami mengambil tentang zona sehatnya, Iya Bu. kemudian tentang bersinarnya. 2 Bu ya? Jadi ya bersinar. Nah, zona sehatnya saya lihat dari sudut pandang saya sebagai seorang dosen Iya, kesehatan kesehatan lingkungan. lingkungan. Jadi Iya. erat kaitannya dengan sanitasinya. Kemudian bersinarnya itu adalah tentang bagaimana tempat wisata itu bisa bebas dari peredaran gelap narkoba. Oh, dari bersinar Seperti itu arahnya ke Ya, narkoba itu Bu ya? ya, Oh ya. bersinar. Jadi Iya. bersih narkoba. Oh, Dan itu memang singkatannya. gaungnya ya kepala BNN Iya. itu bahwa bersinar. Nah, Iya. yang melatar belakangi pertama, kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu paling tinggi untuk Iya. melakukan kegiatan rekreasi ya. Iya, betul. Nah, jadi Bulukumba itu Tanjung Bira merupakan salah satu tempat-tempat umum yang banyak diminati oleh turis. Jadi baik dalam turis domestik maupun dari mancanegara. Karena data menunjukkan bahwa setiap tahun itu terjadi peningkatan jumlah pengunjung di Bulukumba. Nah, dan di situ ada 3 daerah wisata. Oh 3 Bu Ya, ya? jadi dalam penelitian ini kami melihat itu ada Bira, kemudian Tanjung Bara dan Apalarang. Oh Apalarang ya, betul jadi ya. ada 3 Ini yang nanti. terkenal ya? Yang terkenal. Nah, saya terinspirasi pada saat kita turun raker ya. Iya. Nah, di sana saya lihat untuk fasilitas sanitasinya itu sangat rendah, minim ya. Ada toilet, tapi tidak dimanfaatkan. Iya. Karena kenapa? Kekurangan air bersih. ya. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat dari 132 penginapan yang ada di sana ditambah hotel, itu rata-rata sistem pengolahan air limbahnya itu tidak ada, hanya dibuang saja di lapangan. Nah, jadi itu kan menjadi satu masalah. Betul. Kemudian masalah air bersih. Iya. Nah, air bersihnya juga di sana itu menjadi satu masalah karena kenapa? Hotel aja beli air. Ya, betul. Ya, karena memang karena di daerah pesisir, jadi air tawar susah gitu ya. air tawar susah sehingga kalau toh ada pasti dari segi kualitas fisik saja sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian masalah toilet umumnya juga. Oh iya. Nah, data yang saya lihat bahwa cakupan sarana sanitasinya itu sangat minim, sehingga karena di situ tempat-tempat umum banyak orang berkunjung, sehingga potensi penularan penyakitnya itu cukup tinggi. Gitu. Nah itu. Terus kenapa saya ngambil Bulukumba? Bulukumba? Iya. Ya, Bulukumba
seperti tadi saya katakan bahwa jumlah pengunjungnya Ya. setiap tahun itu peningkatan. Jadi dari 2018, Ya. 2019 ya, Betul, karena betul. 20 itu kan COVID. Nah, itu Betul. memang menurun. Tapi di 2 tahun terakhir itu data statistik menunjukkan itu terjadi peningkatan Ya. 2,85% Wih, luar biasa. Ya, dari tempat-tempat wisata yang ada di Ya. Sulawesi Selatan. Ya, ya, ada sekian banyak tempat wisata Iya, gitu Bu ya. dari sekian tempat wisata Bulukumba itu yang Bulukumba yang paling paling, ini. iya, Gitu. yang paling tinggi. Ya. Seperti itu. Dan data juga menunjukkan bahwa di sana itu, jadi penelitian saya ini kan di awal itu saya survei. Ternyata karena di sana ada tempat penginapan, ada hotel, kan pasti ada ya orang nginap dan sebagainya, ada kafe dan sebagainya. Ternyata di sana juga ada kasus bahwa di situ juga ada terjadi pernah dilakukan Transaksi begitu ya? transaksi Oh, begitu. seperti itu, dan itu saya langsung wawancara dengan Pak Iya, Desanya. iya, iya. Ya, seperti Iya. itu. Sehingga saya terinspirasi bahwa minim sanitasinya, Iya. kemudian ada tadi ya yang dari peredaran ya, narkoba di tempat-tempat wisata kita tidak bisa pungkiri kan. Kemudian saya lihat bahwa di situ jumlah pengunjungnya. Nah, ini yang kita harus benahi, karena kalau tidak ini bisa menjadi sumber penularan penyakit dan bisa tadinya itu untuk peredaran gelap narkoba itu semakin tinggi. Oh, gitu. Jadi dari uraian Ibu, dari penelitian ini apa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian kemarin ini? Ya, penelitian saya ini kan multi years. Oh, multi Ya, years. jadi di 2021 saya sudah lakukan survei. Alhamdulillah di 2022 ini saya akan berlanjut, saya buat pemodelan. Oh, begitu. Jadi dari tujuan kami itu pertama kami untuk melihat bagaimana gambaran tentang kondisi sarana sanitasi yang ada. Oh, sarana sanitasi. Ya, jadi dulu. tadi 4 item itu air Air bersihnya, bersih, spalnya, kondisi toilet, kemudian yang satunya tentang tadi itu yang pemodelan untuk zona bersinar itu seperti apa. Bersinar. Oh, jadi tahap awal ini baru data dasarnya dulu Ya, Bu ya, data dasar dasar, untuk itu. iya. Dengan adanya data dasar itu kami coba melakukan satu pemodelan yang bisa diterapkan pada tempat wisata itu. Iya. Dari hasil penelitian kemarin ini apa yang sudah Ibu peroleh dari tahap pertama ini? Ya, jadi dari hasil penelitian 4 variabel tadi itu, yang pertama, yang pertama sekaitan dengan air bersih, bahwa di sana memang dari segi kualitas itu belum memenuhi syarat. Dari segi kualitasnya. Air bersih setempat di situ Bu ya? Air bersih, karena kami lakukan juga uji laboratorium. Jadi pada saat kami turun ke lapangan ngambil sampel, kemudian kita periksa untuk MPN coliformnya untuk 3 lokasi. Nah, jadi di Bulukumba itu saya ngambil 3 lokasi tadi itu ya, di Bira, Bara dengan ini jadi Apalare. Nah, di 3 titik inilah kami ambil untuk sampel air bersihnya. Itu dari segi kualitas. Kemudian dari segi kimianya juga ada beberapa parameter yang belum memenuhi syarat. Ya. Oh, begitu. Dari FE-nya ya, kemudian dari salinitasnya karena kan memang daerah pantai ya. Kemudian yang kedua itu tentang saluran pembuangan air limbahnya SPAL. Nah, dari 132 penginapan dan hotel di 3 wilayah tadi itu kita ngambil, ternyata rata-rata buangan limbahnya itu tidak diolah, jadi dia langsung dibuang, langsung ke tanah, gitu, Bu, dan itu bisa mencemari sumber-sumber air tanah mungkin yang ada di sana, bisa mencemari lingkungan, dan itu akan kembali ke pengunjungnya, ya kan? Betul. Kemudian ada hotel yang membuang itu langsung ke pantai. Ke pantai ya, karena berdekatan dengan karena pantai. berdekatan gitu, kan berdekatan dengan pantai. Nah, itu juga. Nah, itu kan juga bisa mencemari sumber air laut yang ada di sana. Ya, betul. Itu. Kemudian masalah toilet. Nah, itu juga tidak ada yang memenuhi syarat karena ada toilet tetapi tidak ada air. Oh, iya. Sehingga karena susah airnya ya. Susah air kan, sehingga ya kalau kita masuk bau pesing. Iya, betul. Kemudian malah ya jorok lah gitu ya. Betul, padahal kita ingin kalau kita berwisata kan nyaman gitu, nyaman. Kemudian dari segi pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Kalau sampah di sana dari 3 lokasi itu memang sudah ada disiapkan tempat sampah. Tapi ini pengunjung yang tidak kurang tertib kurang tertib, dia buang sembarangan saja.
dia buang sembarangan, airnya tidak terkontrol, Iya, dan itu juga betul. bisa menjadi sumber pencemaran. Dan yang Pencemaran ya. satunya tadi itu Narkoba adalah itu, yang zona ya bersinar zona tadi bersinar itu. itu. Nah, di awal kami coba lakukan survei Iya, juga, Bu. itu kurang lebih ada 30 sampel. Iya. Jadi kita ini ternyata mereka untuk pemahaman tentang itu Hmm, kurang. Ya, hmm. tentang itu kurang. Kemudian yang kami jadikan sampel itu adalah pengelola penginapan, Iya. hotel, kemudian orang-orang yang melakukan aktivitas itu, yang misalnya yang bawa perahu, kalau kita mau Oh, bermain begitu. apa Iya, ya. betul. Nah, jadi sumber-sumber informasi yang sekaitan Hmm. dengan itu kita bisa dapatkan dari Hmm. situ. Dan Pak Desa waktu Oh, itu tokoh mendampingi masyarakat juga ya? kami, Tokoh iya, masyarakat juga ya jadi tokoh masyarakat juga responden ikut gitu, Bu, ya? terlibat dalam Iya. iya. Bagaimana dengan rencana pemodelan? Kan sudah ada data awal nih yang Iya. dikumpulkan. Kira-kira ke depan konsep atau model pemodelan yang akan dikembangkan di sana apa bisa dapat bocoran seperti itu, Bu? Ya, jadi tahun ini yang saya akan Iya, lakukan insya iya, Allah. Jadi kita karena ini terbatas ya, iya, jadi betul. kita mulai benahi. Iya, Yang pertama untuk percontohan yang masalah air air bersih, bersihnya, iya. karena kan di sana gambarannya air bersihnya itu mereka membeli dari tangki di tempat, Iya, ada 3 titik memang, dan iya. itu mensuplai untuk seluruh Seluruh wilayah wilayah yang ada di Bira di sana. sana Nah, ya. itu Iya. jadi kalau dari segi kualitasnya dia Hmm, masih ini juga kan. Nah, hmm. jadi kita buat pemodelan bagaimana, karena saya lihat itu kan di sumbernya itu dalam sekali ke Iya, bawah yang beberapa. Nah, itu iya, mungkin kita akan buatkan satu model jadi iya. perpipaan bagaimana mengangkat air yang di situ bisa tersalurkan nanti di tempat-tempat Hmm. atau masyarakat maupun tempat penginapan yang ada di sana. Jadi tidak perlu lagi naik Iya, mobil naik gitu, mobil ya, beli betul. beli pakai ini kan. Iya. Nah, jadi bisa teralirkan. Nah, tapi itu Begitu. kan jangka panjang Jangka ya. panjang ya, betul. Kemudian yang kedua masalah SPAL Spalnya juga ya. kita akan buat percontohan nanti, Oke, ya. oke ya. Saya minta dukungan dari Iya, Pak Pak Desa Desa dengan betul. Iya, masyarakat yang ada. iya Pak Desa Nah, ya. kita buat pemodelan untuk bagaimana sih sebenarnya Spal SPAL yang memenuhi yang standar syarat, gitu yang ya, yang standar, standar ya, yang ya. standar. Iya, Jadi tidak iya terbuka, kan betul. kalau terbuka juga bisa Iya, ini kan menjadi sumber ya penularan ya. penularan ya. Kemudian yang dari segi apa untuk Sampah, sampahnya iya. kita juga kasih contoh model sampah, karena memang di sana ada tapi Ya sudah ada. terbuka. Oh, Padahal begitu. syaratnya kan harus Oh, tertutup. tertutup, kemudian harus ada Terpisah terpisah ya sesuai dengan jenis antara sampahnya jenis gitu ya. sampahnya, ya Iya, benar jenis sekali, sesuai sampahnya. dengan jenis sampahnya itu Iya, yang belum. iya. Kemudian kita lakukan membentuk penggiat-penggiat narkoba di Iya, sana. iya. Karena kan enak kalau berwisata Iya, semuanya aman, iya nyaman betul, ya, dari betul. segi kesehatan, kemudian dari segi ininya. Jadi kita akan bentuk kader, kemudian Iya, kita akan bentuk tim yang ada iya, di sana, satgas dalam betul. penanganan itu. Iya. Iya, seperti Jadi itu. penelitian Ibu ini tidak hanya sekedar mengidentifikasi apa masalahnya Ibu ya, karena ini Iya, multi-year, iya, tetapi akan ada tindak lanjut sampai ke tahap bagaimana mengatasi masalah yang ada di iya, sana seperti betul itu, Bu. betul sekali. Ya baik. Iya. Ada enggak closing statement terkait penelitian Ibu atau gini deh, apa hambatan yang Ibu rasakan dapatkan selama penelitian kemarin ini? Ada enggak hambatan-hambatan yang Ya ya, hambatannya sih sebenarnya yang pertama, iya. karena memang di sana, kita lakukan harus di malam hari. Oh begitu. Ya, jadi harus Ya. ketat yang khusus yang zona ini ya, yang Iya. bersinar. Kemudian, yang untuk, fasilitas sarana, karena Hmm. itu kan lokasinya yang Iya. berjauhan Berjauhan ya, ya. sehingga, medannya juga untuk Iya. ya yang Apalareng itu Iya. cukup Iya, ini, terjal gitu sehingga ya. Iya. kami mencoba nanti fokus untuk di Iya. Bira dulu, Oh begitu. ditangani dulu, karena memang yang Ya, paling yang paling banyak banyak di ini Bira gitu di Bu ya? Bira ya, yang Betul, paling banyak betul di ya. Bira. Nah itu, jadi kemudian saya mengatakan bahwa saya ingin bahwa ketika kita berwisata, Iya, ya kita juga merasa nyaman, iya, kemudian eh, tidak terganggu dengan betul, betul. kondisi-kondisi yang ada. Misalnya Iya, kita harus ke toilet umum, harus iya, ada bau yang kurang betul, sedap betul. gitu kan. Iya, Nah, kemudian kami berharap untuk yang zona bersinar iya, ini, karena kan itu diatur dalam undang-undang iya, ya, betul. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 90, Iya, 2009, mohon iya, maaf, di pasal 54, bahwa iya, ketika misalnya ada yang menggunakan, iya, enggak usah takut. iya.
enggak usah takut untuk melapor Betul. karena Iya. ini dilindungi oleh undang-undang dan Iya. dia dilakukan proses rehabilitasi. Rehabilitasi. Yang Iya, kedua, betul. enggak usah malu Iya. karena orang pecandu itu kan sakit. Betul. Nah, Iya. makanya harus Harus diobati, tugasnya diobati. kita. Iya. Ya, jadi Iya. silahkan bisa menghubungi BNN gitu BNN yang ya. ada di sana Di ya. sana ya. Kemudian dilakukan proses rehab. Itu yang untuk zona bersinarnya. Iya. Nah, untuk yang sanitasinya Iya. kami insya Allah akan membenahi dan Iya. memberikan pemodelan contoh untuk fasilitas Fasilitas yang ada sanitasi di sana. tadi itu yang 4 poin Iya. tadi. Baik Ya. Bu, terima kasih sahabat Polkesmas yang berbahagia. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Zainab luar biasa. Jadi Poltekkes Kemenkes Makassar akan selalu hadir untuk bisa membantu pemerintah setempat mengidentifikasi apa masalah di tempat tersebut. Lalu kemudian kita juga berusaha untuk memikirkan bagaimana jalan keluar dari setiap permasalahan kesehatan yang ada di wilayah itu. Sampai jumpa di Bincang Polkesmas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.